teman-teman semuanya, perkenalkan saya Audi Adela Cantika, merupakan mahasiswa S1 Psikologi di Universitas Brawijaya. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol tentang satu topik yang sangat menarik nih, yaitu Psychology is about the brain. Pasti teman-teman ketika mendengar kata psikologi, yang terlintas di pikiran itu pasti tentang kepribadian, perasaan, atau bahkan ilmu tentang jiwa. Tapi sebenarnya psikologi itu sangat kompleks dan ilmiah loh teman-teman, dimana semua perilaku kita itu didasarkan pada otak kita. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kerja otak kita lewat mata kuliah biopsikologi. Yang pertama, sebenarnya apa sih biopsikologi itu? Secara sederhana, biopsikologi adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana tubuh, terutama otak dan sistem saraf kita, bisa mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia itu sendiri. Jadi kalau psikologi mempelajari manusia dari sisi mentalnya, misalnya kenapa orang bisa sedih, maka biopsikologi melihat dari dasar biologisnya, seperti bagian otak mana ya yang bekerja ketika kita sedih, hormon apa ya yang berperan saat kita sedih, dan bagaimana seluruh sistem saraf di tubuh kita itu mempengaruhi perilaku kita. Dengan kata lain, biopsikologi adalah ilmu yang menjembatani antara ilmu biologi dan psikologi. Dan kenapa biopsikologi itu penting untuk kita pelajari bersama teman-teman? Karena yang pertama, biopsikologi itu menjelaskan dasar biologis perilaku kita itu sendiri. Gimana sih struktur otak, neurotransmitter, hormon, sistem saraf bisa mempengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan kita. Ini juga yang mempengaruhi kepribadian manusia itu berbeda-beda. Yang kedua, sebagai manusia kita jadi tahu nih bagaimana perkembangan tubuh kita. Misalnya perkembangan otak sejak bayi, pengaruh stres, dan lingkungan bisa membentuk diri kita saat ini. Dan yang ketiga, biopsikologi itu menghubungkan psikologi dengan ilmu sains lain seperti neurologi, genetika, bahkan ilmu kedokteran loh. Yang keempat, ilmu ini sangat relevan dan gak jauh dengan kehidupan sehari-hari. Misal contohnya, waktu kalian deg-degan saat presentasi, itu ternyata ada aktivasi sistem saraf simpatik. Dan yang kedua, sulit fokus saat kurang tidur. Ternyata itu terjadi karena penurunan fungsi prefrontal korteks kita. Dan seperti cinta, empati, itu ternyata ada aktivitas sistem limbik kita. Jadi intinya biopsikologi itu membantu kita memahami siapa kita mulai dari dalam otak kita. Nah, selanjutnya untuk memahami otak kita lebih lanjut, kita perlu nih mengenal bagian pentingnya. Karena otak kita sendiri merupakan bagian dari struktur dasar sistem saraf kita. Sistem saraf terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu Central Nervous System atau sistem saraf pusat dan Peripheral Nervous System atau sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang fungsinya itu sendiri adalah untuk menerima, memproses, dan transfer informasi. Tapi perlu diketahui teman-teman, informasi ini sendiri adalah segala sesuatu yang kita tangkap lewat indera kita ya. Sedangkan sistem saraf tepi adalah seluruh jaringan sistem saraf yang menyebar ke tubuh kita, yang fungsinya sendiri adalah membawa informasi ke dan dari sistem saraf pusat itu sendiri. Analoginya adalah sebagai jalan menuju otak dan sumsum tulang belakang kita teman-teman. Setelah mengetahui sistem saraf, teman-teman harus tahu nih, ada loh unit terkecil yang membentuk jaringan dan sistem saraf kita, yaitu neuron, yang bertugas menerima informasi lalu memprosesnya dan mengirimkannya ke neuron lain. Nah, terus untuk proses mengirimkan informasinya itu sendiri bagaimana sih? Caranya adalah ketika impuls listrik atau potensial aksi dari sinyal berjalan sampai ujung akson kita, neuron akan melepaskan sesuatu yang disebut neurotransmitter lalu ditangkap oleh neuron lain. Tadi kita menyinggung tentang yang namanya neurotransmitter. Lalu neurotransmitter sendiri itu apa sih? Ia adalah zat kimia yang membawa pesan kita teman-teman. Contoh neurotransmitter atau zat kimia itu sendiri seperti dopamin yang membawa sinyal reward atau motivasi. Kemudian ada serotonin yang membawa sinyal yang mempengaruhi mood dan emosi kita. Ada juga GABA sebagai pembawa sinyal ketenangan atau relaksasi. Dan masih banyak lagi sinyal kimia di tubuh kita. Kalau misalnya terdapat gangguan pada neurotransmitter kita, contohnya seperti rendahnya serotonin, maka tubuh kita bisa depresi teman-teman, karena zat kimianya sendiri yang berkaitan dengan mood dan emosi kita itu rendah. Lalu contoh lain seperti kebanyakan dopamin juga bisa membuat seseorang menjadi halusinasi ataupun skizofrenia.
Jadi intinya semua perilaku kita itu adalah sinyal-sinyal kimia yang dibawa di dalam neurotransmitter kita. Selanjutnya, setelah teman-teman tahu bahwa neuron-neuron kita itu ternyata saling terhubung, maka gerbangnya itu adalah sinapsis, di mana presinaps adalah ujung akson atau gerbang keluar neuron satu, dan pasca-sinaps adalah pintu masuk neuron lain yang menerima informasinya. Nah, setelah mengetahui gambaran besar sampai unit terkecil otak kita, lalu kita masuk ke pembahasan yang akan membuat kita semakin tahu lebih dalam tentang otak kita sendiri, yaitu bagian-bagiannya apa saja ya. Jadi teman-teman, otak manusia itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada otak besar, batang otak atau brainstem, dan otak kecil. Ibaratkan saja otak itu seperti rumah, maka di dalamnya ada ruangan-ruangan yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, fungsinya apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas bagian terbesarnya nih, yaitu otak besar, atau biasa juga disebut dengan cerebrum, di mana otak besar ini terbagi menjadi 2 bagian nih teman-teman, yaitu ada di kanan dan juga kiri. Mereka saling berkomunikasi melalui jembatan yang bernama corpus callosum. Lalu otak besar juga dibagi menjadi beberapa lobus nih. Yang pertama ada lobus frontal sebagai pusat fungsi kognitif yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan area di mana kita bisa berpikir. Lalu ada lobus parietal yang berkaitan dengan merasakan seperti sentuhan, nyeri, dan juga suhu. Lalu juga lobus temporal seperti saat teman-teman berusaha mengingat sesuatu, karena di sini berfungsi untuk tempat memori jangka pendek, bahasa, emosi, dan juga pendengaran kita. Lalu yang terakhir ada lobus occipital yang memiliki fungsi mengatur bagaimana kita bisa melihat. Selanjutnya kita masuk ke bagian otak kedua. Jadi teman-teman, kita juga punya bagian otak yaitu batang otak atau brainstem sebagai penghubung antara otak dan sumsum tulang belakang kita. Bagian ini terdiri dari yang pertama, otak tengah atau midbrain. Fungsinya sendiri untuk mengatur gerakan mata, informasi visual, dan suara. Lalu ada juga bagian pons yang berfungsi agar kita bisa tidur bahkan bermimpi. Dan yang terakhir ada medula oblongata yang fungsinya sendiri untuk mengatur fungsi vital seperti detak jantung, pernafasan, dan aliran darah. Lalu ada bagian terakhir di otak kita nih teman-teman, yaitu ada otak kecil atau biasa disebut cerebellum. Terletak di bagian belakang bawah otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan, postur, dan juga keseimbangan kita. Nah, setelah 3 bagian itu ada struktur lainnya yang nggak kalah penting juga loh teman-teman. Ada diencephalon, ini letaknya di antara otak besar dan batang otak kita, yang termasuk juga talamus dan hipotalamus untuk mengatur hormon, suhu tubuh, lapar, dan juga haus. Lalu ada lapisan abu-abu dan putih, di mana lapisan abu-abu untuk pemrosesan, sedangkan lapisan yang putih untuk transmisi sinyal. Lalu seperti halnya teman-teman sedang belajar di sini nih, kalian penasaran gak sih gimana sih cara kerja otak kita ketika kita sedang belajar? Jadi teman-teman, otak kita itu memiliki cara kerja yang sama halnya dengan komputer, yaitu input, lalu proses, disimpan, dan digunakan. Tapi untuk cara kerja utamanya sendiri ada beberapa tahap yang berkaitan dan tidak jauh dengan bagaimana berpikir dan mengingat, yaitu ada attention, encoding, storage, dan retrieval. Yang pertama teman-teman, sebelum belajar terjadi, otak kita itu tidak langsung menyerap semua informasi. Karena setiap detik, otak kita bisa menerima seperti suara, cahaya, tulisan, sensasi tubuh, bahkan pikiran kita sendiri. Hal tersebut menunjukkan jumlahnya informasi itu bisa jutaan per detik. Dan jelas otak kita nggak mungkin memproses semuanya. Makanya otak kita melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu menyaring informasi. Hanya sesuatu yang dianggap penting yang boleh kita tangkap lebih jauh. Dan sekarang saat kalian mencoba memperhatikan penjelasan ini, biasanya terjadi karena beberapa faktor. Ada intensitas atau suaranya, emosi, atau materinya mungkin terasa menarik atau membuat kalian penasaran. Lalu ada juga motivasi, mungkin karena kalian merasa ini penting, atau bisa juga karena kebiasaan belajar kalian. Jadi sebelum belajar itu dimulai sendiri, perhatian itu seperti autofokusnya.
Nah, setelah otak memutuskan informasi ini apakah penting, barulah kita masuk ke tahap kedua. Jadi, bayangkan teman-teman sedang membaca kalimat di slide ini. Saat itu, otak kalian sedang melakukan proses yang disebut dengan encoding, yaitu mengubah informasi menjadi bentuk yang bisa disimpan di otak kita. Nah, bentuknya apa saja? Yang pertama ada visual encoding. Contohnya kalau teman-teman mengingat gambar, warna, wajah teman, atau bentuk huruf, itu artinya otak lagi melakukan encoding berbasis penglihatan. Yang kedua ada acoustic encoding. Contohnya saat kalian mengulang kata dalam hati atau mengikuti irama lagu. Itu namanya encoding berbasis suara. Dan yang ketiga yang paling kuat yaitu semantic encoding. Misal kalau teman-teman bertanya, apa sih makna materi ini buat aku? Itu berarti otak kalian sedang mengolah maknanya. Dimana informasi yang bermakna itu biasanya lebih mudah diingat loh teman-teman. Nah, setelah informasi terencode tadi, otak tidak berhenti sampai di situ. Sekarang ia harus menyimpannya, karena informasi yang sudah masuk tadi akan ditampung di beberapa gudang memori. Yang pertama, sensory memory, yaitu memori super cepat. Misalnya nih, kalau kalian sekilas lihat tulisan lalu berkedip, tapi masih teringat sedikit, seperti bayangan, itu yang dimaksud sensory memory. Ibaratkan seperti preview singkat di mana informasi tersebut mau disimpan atau malah dibuang. Yang kedua ada short-term memory atau working memory. Misal saat kalian memahami kalimat, memecahkan soal, menahan informasi beberapa detik, itu berarti otak kalian menggunakan yang namanya working memory. Yang ketiga ada gudang memori nih. Contohnya ketika kalian belajar lalu sering dibaca diulang-ulang, maka informasi tersebut akan dipindahkan ke ruangan yang disebut long-term memory. Di ruangan ini juga tersimpan pengalaman hidup, pelajaran, dan juga identitas diri kalian. Tapi menyimpannya saja belum cukup loh teman-teman. Maka dari itu kita harus melakukan yang namanya retrieval atau memanggil kembali informasi yang kita simpan dalam ruang memori. Retrieval itu ibarat seperti kita membuka file di komputer. Contohnya nih saat kita menjawab soal, mengingat jalan pulang, memanggil nama orang, bahkan menjelaskan materi ke teman kita. Tapi keberhasilan retrieval itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, konteks atau suasana yang mungkin sama. Lalu ada emosi, contohnya kalau ada sesuatu pengalaman atau kejadian yang bermakna atau emosional, biasanya lebih mudah untuk diingat. Dan yang ketiga adalah isyarat, yaitu harus ada sesuatu yang memancing supaya memori itu bisa diingat kembali. Nah selanjutnya teman-teman tahu nggak, setiap kali kalian belajar, sebenarnya neuron kalian bisa menguat atau bahkan muncul koneksi baru loh. Proses inilah yang disebut dengan neuroplastisitas, di mana otak itu sebenarnya bukan suatu struktur yang tetap, tapi bersifat fleksibel dan adaptif. Kalau kita sering melatih suatu kemampuan, misalnya dengan belajar bahasa, olahraga, atau bahkan main alat musik, koneksi di antara neuron kita bisa menguat dan hal ini disebut dengan long-term potentiation. Lalu sebaliknya, kalau kemampuan jarang dipakai, sinapsis bisa melemah dan ini yang disebut dengan long-term depression. Intinya selama kita masih hidup, otak itu selalu bisa belajar, beradaptasi, dan bertumbuh. Jadi jangan pernah merasa terlambat untuk belajar hal baru ya, karena otak kalian selalu siap untuk berubah. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget nih teman-teman, mulai dari pengertian biopsikologi dan manfaatnya, sistem saraf manusia itu apa saja, bagian otak kita dan fungsinya apa saja, bagaimana cara kita belajar, bahkan fakta bahwa otak kita itu ternyata bisa berkembang saat kita masih hidup. Tapi kesimpulan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, intinya biopsikologi itu membantu kita melihat manusia secara utuh, bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi juga makhluk biologis yang indah dan kompleks, bagaimana ia bisa berpikir. Jadi pada akhirnya setiap dari diri kita adalah karya besar yang sedang terus diupdate oleh pengalaman hidup masing-masing. Dan itu semua dimulai dari dalam otak, yaitu pusat dari siapa kita.